Kesembilan, menyikapi usulan Gubernur pada sambutan nota pengantar perubahan APBD Provinsi Jambi untuk mengalihkan sisa anggaran penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah yang belum disepakati untuk rehabilitasi ruas Jalan Kumpe. Enak bacanya, masalah Kumpe. Selanjutnya dipersilakan juru bicara dari fraksi Golkar. Silakan. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar Karya terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang kami hormati saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Kepala BNP Provinsi Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, Ketua KPU, Ketua KPID, dan Ketua KIV Provinsi Jambi. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan staf ahli Gubernur Jambi. Yang kami hormati para asisten Setda Provinsi Jambi, Sekretaris Dewan, dan para Kepala OPD dalam lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Yang kami hormati para kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD Provinsi Jambi. Yang kami hormati teman-teman pers serta para undangan yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di ruang rapat paripurna yang berbahagia ini untuk terus berjuang merealisasikan aspirasi rakyat. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sang reformi sejati, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneruskan perjuangan mulianya. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Setelah mencermati nota pengantar keuangan disampaikan oleh Saudara Gubernur Jambi dan buku nota keuangan Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021, kami fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, di sisa tahun anggaran 2021 ini, fraksi Golkar meminta Gubernur Jambi dan jajarannya untuk segera memulai proses pengerjaan program dan kegiatan yang belum berjalan, mengingat terhitung waktu 3 bulan kerja menjelang akhir tahun agar anggaran yang ada dapat terserap dengan optimal dan dapat selesai tepat waktu sehingga tidak berdampak pada peningkatnya silpa. Selanjutnya, kami menekankan pelaksanaan perubahan RAPBD tahun anggaran 2021 bagi setiap OPD yang melakukan perubahan harus mempertimbangkan sisa tahun anggaran dengan tanpa mengorbankan kualitas program kegiatan. Kedua, kami mencermati buku nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 pada bab 5 program kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2021 lebih terfokus pada pencapaian target Jambi Mantap 2021. Apa dasar pelaksanaan program kegiatan
perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang merujuk Jambi Mantap. Sementara Ranwal RPJMD masih dalam mekanisme pembahasan, belum ditetapkan, dan perubahan APBD tahun 2021 masih merupakan RPJMD periode 2016-2021 dan tahapan terakhir dari RPJPD. Mohon dijelaskan. Ketiga, kami mengapresiasi optimisme terhadap peningkatan target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jambi dari target sebelumnya 1,5 triliun rupiah menjadi 1,558 triliun, selisih atau meningkat 3,38%. Kami harap hal ini benar-benar dapat terrealisasi sampai akhir tahun anggaran nanti dan harus terus ditingkatkan. Ini penting untuk mengurangi tingginya tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap dana pertimbangan. Kami menyadari penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap masalah kesehatan, tapi juga memberikan pukulan keras pada perekonomian. Penerimaan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, merosot tajam bersamaan dengan melesunya dunia usaha. Minimnya penerimaan daerah ditambah pemangkasan dana transfer dan pemberian relaksasi pada sektor pajak membuat pemerintah daerah kian sulit merealisasikan target pendapatan asli daerahnya atau PAD-nya. Mensiasati kondisi itu, bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jambi dalam mengoptimalisasikan potensi pajak daerah yang diketahui bahwa sektor yang sebenarnya menjadi unggulan di Provinsi Jambi adalah sektor konstruksi, dan 3 dan 4 sektor yang menjadi basis yaitu jasa, pendidikan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan 3 pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan sektor yang potensial dengan tetap memperhatikan ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mohon penjelasannya. Keempat, berdasarkan kajian analisis investasi penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Jambi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, disepakati bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi kepada Bank Jambi sebesar 254 miliar yang dilakukan selama 4 tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut. A. Tahun anggaran 2021 sebesar 40 miliar rupiah. B. Tahun anggaran 2022 sebesar 60 miliar rupiah. C. Tahun anggaran 2023 sebesar 75 miliar. Dan tahun anggaran 2024 sebesar 79 miliar. Merujuk analisis investasi daerah, imbas dari penurunan penyertaan modal pada tahun 2021, maka untuk memenuhi target minimum 3 triliun di tahun 2024, maka di tahun anggaran 2022 harus terpenuhi 100 miliar. Konsekuensinya adalah PAD harus digenjot karena bersamaan dengan realisasi program prioritas lainnya, terutama mandatory spending. Perlu ditegaskan, penundaan penyertaan modal bukan sepihak oleh DPRD, tetapi justru DPRD berpegang pada peraturan bahwa penyertaan modal harus terlebih dahulu disahkan melalui peraturan daerah. Sesuai pasal 333 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas mensyaratkan perda penyertaan modal. Kemudian merujuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJ-03/2020 tentang konsolidasi bank umum yang pada intinya mewajibkan: pertama, bagi bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Kedua, apabila bank milik pemerintah daerah tidak mampu mencapai modal inti 3 triliun rupiah sampai dengan 31 Desember 2024, maka dikenakan sanksi berupa: A. Bank milik pemerintah daerah harus melakukan merger atau penggabungan dengan bank milik pemerintah daerah lainnya. B. Bank milik pemerintah dikenai sanksi berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor
dan atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. Diturunkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR berdasarkan keputusan OJK. D. Tujuan yang diharapkan adalah pertama, agar Bank Jambi mampu menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di bidang perbankan. Kedua, untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan Bank Jambi di bidang perbankan. Dan ketiga, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kelima, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Memperhatikan peraturan di atas, fraksi Partai Golkar melihat belum maksimalnya pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menghadapi dampak dari pandemi COVID-19, baik di sektor ekonomi, kesehatan, dan jaringan pengamanan sosial. Belum adanya grand design dari pemerintah provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan dari dampak pandemi COVID-19. Khususnya di sektor ekonomi, banyak yang pemilik usaha yang gulung tikar akibat rendahnya daya beli, tingginya tingkat pengangguran akibat dari banyaknya karyawan yang di PHK dan dirumahkan. Dari persoalan di atas, maka fraksi Partai Golongan Karya meminta pemerintah Provinsi Jambi agar pada perubahan RAPBD tahun anggaran 2021 fokus pada pemulihan ekonomi melalui program kolaborasi sosial berskala besar KSBB. Selanjutnya, fraksi Golkar mendorong alokasi dana pemulihan ekonomi nasional pada perubahan RAPBD tahun anggaran 2021 fokus untuk peningkatan infrastruktur khususnya pada sektor padat karya sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, kemudian permudahan akses bantuan modal pada UMKM, penguatan program OPD pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi serta ketahanan pangan pada masyarakat Provinsi Jambi. Keenam, fraksi Partai Golkar ingin memastikan realisasi belanja sosial yang meningkat pada perubahan APBD tahun 2021 tinggi harus sejalan dengan target dan capaian dana pemulihan ekonomi nasional, bantuan langsung tunai bersifat jangka pendek, dan pada dana PEN untuk bersifat jangka pendek menengah dalam masa pandemi, terutama sektor UMKM. Khusus bantuan langsung tunai belanja sosial yang mengalami peningkatan itu harus disertai jalannya peran supervisi dari Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil agar daftar penerima bantuan tepat pada sasaran, mengikat banyaknya aduan masyarakat yang kurang mampu yang terdampak dari pandemi COVID-19 yang belum tersentuh bantuan langsung tunai tersebut. Pelaksanaan supervisi ini menjadi penting untuk meminimalisir ketidaktepatan peserta penerima bantuan sosial. Ketujuh, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah Provinsi Jambi agar perubahan RAPBD tahun anggaran 2021 dapat dirasakan langsung secara optimal untuk masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan, khususnya untuk mendukung pengendalian penyebaran maupun penanganan pasien COVID-19 serta mempertahankan fokus 3T, test, tracing, treatment. Fokus anggaran pada kesehatan dan khususnya penanganan COVID-19 dalam APBD 2021 diharapkan bisa mengurangi kendala yang dihadapi masyarakat, terutama dengan mengoptimalkan peran dan pelayanan puskesmas dan rumah sakit rujukan, meningkatnya layanan ambulan bagi pasien COVID-19, dan kecepatan proses pengujian swab PCR bagi suspek COVID-19, khususnya dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, kami menjembatani penambahan anggaran sebesar 106,423 miliar di rumah RSUD Raden Matahir pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2021. Dengan penambahan anggaran sebesar itu tentu sesuai dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan peran dari rumah sakit daerah
dalam pencegahan dan penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian kami mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya. Fraksi Partai Golkar ingin memastikan agar tidak terjadi lagi terlambatnya pembayaran insentif tenaga kesehatan, cukupnya ruang isolasi, penambahan daya tampung ruang ICU, dan memastikan masyarakat Provinsi Jambi mendapatkan pelayanan yang layak, khususnya di Rumah Sakit Raden Matahir Provinsi Jambi. Kedelapan, kami menempati pada tahun 2021 target penerimaan dana perimbangan sejumlah 2,767 triliun rupiah. Jumlah tersebut berkurang menjadi 28,530 miliar atau menurunnya sebesar 1,03%. Kondisi tersebut disesuaikan dengan Perpres nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 dan Perpu nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal terus menyesuaikan dengan kegiatan refocusing dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat masih sangat besar dan merupakan sektor penyumbang pos keuangan terbesar dalam struktur APBD pemerintah Provinsi Jambi. Tentu ini menjadi PR besar bagi gubernur ke depannya. Kesembilan, menyikapi usulan gubernur pada sambutan nota pengantar perubahan APBD Provinsi Jambi untuk mengalihkan sisa anggaran penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah yang belum disepakati untuk rehabilitasi ruas jalan Kumpe. Enak bacanya, masalah Kumpe. Pemeliharaan jembatan sebanyak 15 unit. Rehabilitasi jalan melalui penanganan rutin swakolah, pengadaan tanah akses ujung jabung, dan normalisasi sungai. Terutama perbaikan ruas jalan Kumpe, Simpang Budak sampai Suakandis yang berdasarkan SK Gubernur sepanjang 67,42 km mengalami rusak berat sepanjang 12,7 km, rusak ringan sepanjang 12,9 km yang harus waktu tempuhnya Pak Gubernur 1 jam. Saya sudah mencoba nginap di Suakandis, nyatanya dari sini sampai Ramin 2 jam, dari Ramin sampai Suakandis 2 jam, 4 jam. 3 jam membuat rakyat makin miskin. Perjalanan sekarang kondisi jarak tempuh bisa sampai 4 jam perjalanan. Dampak rusaknya jalan tersebut lumpuhnya sektor ekonomi masyarakat, terutama dalam menjual hasil perkebunan dan perkebunan. Maka kami fraksi Partai Golkar sepenuhnya mendorong realisasi peralihan anggaran tersebut pada perubahan RAPBD tahun 2021. Kemudian kami berterima kasih atas diakomodirnya usulan kami di perubahan APBD tahun 2021 perencanaan pembangunan turap Sungai Kumpe di Kelurahan Tanjung yang kondisinya sangat memperhatikan bersebelahan dengan masjid, ruas jalan umum, dan tempat pemakaman umum. Jika ini tidak segera direalisasikan, bisa menyebabkan masjid, jalan, dan pemakaman tersebut longsor. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan Dewan, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Semoga pemerintah Provinsi Jambi dapat bekerja dengan lebih maksimal dan semoga kita semua dapat terus konsisten melaksanakan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jambi, Ketua HM Jubair SAG, Sekretaris Dr. Handa Haja Mai Masnah MS, Haji Panwirata Wakil Ketua, Pinto Jaya Negara anggota, Apit Firmansyah anggota, Apri Dito Umar anggota, Muhammad Amin anggota, ditandatangani.